kitab Lugatul Hadis dan kitab Kangkit kitab kalian berjalan pun Syekh Jalaluddin Muhammad Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti dan kitab Sarai kalian Mbah Nawawi Banten kitab Masdani kitab Hakikul Qaulil Hasis mungkin kali barokah ngaji menika barokah menika majelis menika kula panjenengan sedaya diparingi futuh dening Allah Subhanahu wa taala berbuka hati pikiran dan wawasanipun sehingga tambah dan tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sedaya dipun paringi dzurriyyah anak turun terus dugi kiamah tiang-tiang yang ahli ilmi, ahli Quran, ahli khair, ahli ibadah, berakhlakul karimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Nglajengaken wonten bulan winginane niki kula maos kitab niki kali ketiga. Terus bulan ketiga kula maos menika nggih mau mukadimah tasih jelasaken isi kitab menika. Nggih menika isine adalah 40 bab. Satu kitab yang berisi 40 bab yang berisi hadis-hadis sesuai dengan babnya masing-masing. Ini sampun kula waos bab 1 sampai bab 5 niku napa mawon dan iki masuk bab ke-6. Iki nembe secara umum, mboten detail-detaile mangke. Iki secara umum bab-bab yang akan dijelaskan. Al-babus sadisu utawi bab kang kaping 6 fi fadilatil wudu'i iku ing dalam nerangake fadilah wudu. Jadi nanti bab yang ke-6 itu akan menjelaskan tentang fadilahnya wudu. Nanti banyak hadis yang akan disampaikan oleh Kiai Musholeh. Dan di sini ditambahi sedikit oleh Imam Nawawi, oleh Mbah Nawawi satu hadis yang menjelaskan tentang bahwa barang siapa yang wudu dengan fa'ahsanal wudu, dengan wudu yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan memberikan dalam setiap tetes air yang dihasilkan dari wudu itu 10 kebaikan, asroh hasanatin, dan 10 kebaikan dari setiap tetes. Padahal yang awak dhewe wudu niku yo banyak tetesan. Kali ngepeng 10 kebaikan dengan catatan Pak Ahsanal wudu'e yo sing bener, ora sak senenge dhewe. Nah, wudu'e sing bener yo piye? Minimal yo sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kitab fikih. Syukur-syukur ditambahi dengan penekanan tasawuf itu justru malah yang diharapkan sehingga antara syariah, fikih dan tasawuf itu nanti berjalan bersama. Kemudian bab yang ke al-babus sabi utawi bab kang kaping 7 iku fi fadilatis siwaki yang dalam nerangake fadilah siwakan. Siwakan ini juga sangat penting. Meskipun di dunia modern ini sekarang mesti agak diganti dengan sikatan, tapi siwakan itu bagi kaum santri khususnya itu tidak lekang oleh waktu. Bagaimana disampaikan kanjeng Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Jadi umpamane kok umatku iku ora berat, ora nambahi berarti umatku no siwak itu tak wajib no. Karena yo saking pentingnya. Makanya nak boleh pondok-pondok yang sing berlaku no pondok-pondoknya bocah-bocah itu udah gimbal siwak. Dia terus duduk khususnya apa yang sholat, apa ngaji, apa mau baca Quran, itu ya siwakan. Bagi orang modern mungkin itu jijik, tapi manfaatnya luar biasa. Sing jeneng bisa ngomong sepuh biasanya, ngomong sepuh sing ya kental agamanya. Kemudian yang selanjutnya al-babu saminu
utawi bab kaping 8 iku fadilatil adzan dalam menerangkan fadilah adzan. Dan ini juga fadilahnya luar biasa. Salah satu dari kanjeng Nabi la yuradu du'a bainal adzan wal iqamah. Di doa di antara adzan dan iqamah itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Artinya waktu bainal adzan wal iqamah itu adalah waktu yang mustajabah. Waktu yang diijabah. Waktu sing mandi, tapi orang ke wong sing ngerti. Nah, biasanya kan wong itu apa sehingga aku sudah mau bolak-balik orang mandi. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Nanti ada satu imam Ibnu bin Adham itu pernah ditanya itu. Satu saat nanti insya Allah akan disampaikan. Jadi kenapa kok dengannya awak di orang mandi gini yo? Itu apakah salah Gusti Allah atau iya? Nah, itu jelas salah kita sendiri. Sehingga salah ini. Itu kira-kira ya ngono. Al-babu tasi'u taibab kaping 9 fi fadilati sholatil jamaati. Bab sing nomor 9 itu jelasno tentang fadilah salat jamaah. Betapa salat jamaah itu sangat luar biasa dari sisi hikmah. Jika orang sudah mampu mengambil hikmah dari jamaah itu sebenarnya banyak ilmu di situ, ilmu sosial, ilmu manajemen itu tercover di dalam jamaah itu. Kemudian al-babul ashiru utai bab kaping 10 iku fi fadilatil jum'ati dalam rangka fadilah dina Jumat. Di hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, ratune dino. Makane Jumat itu terus karo syariat, karo Gusti Allah itu di Jumatan. Dinamakan hari Jumat itu pun banyak dawuh, banyak pendapat. Karena nih betul akan Ahad itu 1, Isnin itu 2, ini cara bahasa Arab. Sulasa 3, Arbi'a itu Rebu 4, Khamis itu 5. Harusnya kan sadis apa sitah kan gitu. Harusnya kan 6. Kemudian Sabtu itu Sabat itu kemudian istilah Yopi itu iso, terus istilah Sabat dari Nabi Musa. Karena dulu hari Nabi Musa itu hari Sabtu. Ini kenapa kok Jumat? Bukan sadis, bukan siton. Itu Jumat itu hari yang istimewa. Banyak pendapat, salah satunya adalah hari Jumat itu adalah hari bertemunya antara Adam dan Hawa. Ono sing ngendikano hari bertemunya antara ruh dan jasad Nabi Adam. Ono sing ngendikano Jumat itu adalah hari di mana kiamat itu nanti akan datang. Jadi dino kiamat itu besok tekane itu dino Jumat. Makanya dinamakan Jumat jamaah, kumpul. Nah, ketika hari kiamat itu orang akan dikumpulkan. Itu beberapa pendapat yang kita bisa memilih itu nih. Pengen anut rujukan dino Jumat. Kok dijinakno dino Jumat itu jadi atau alasannya apa? Salah satunya itu tadi. Kemudian al-babul hadi asyar, bab kang kaping 11 itu fadilatil masajidi dalam rangka fadilah masjid. Yang jelas masjid yang paling istimewa adalah ada 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Selain itu kedudukannya sama. Kemudian al-babus sani asyar, bab kang kaping 12 iku fi fadilatil amain. Yang dalam nerangki fadilai imamah atau sorbanan yono fadilai karena nih sing sorban iki ya tasnya gue ini ya sorban iki ya imamah nih karena nih habaib itu kan punya syarat dari biasanya tinggal syaratnya biasanya tekan Kanjeng Nabi. Ya awak dhewe iku sanate sanad ngarang. Awak dhewe kedua ke sana. Keduanya biasa. Tapi nek wali-wali itu jenis wali itu bisa dilihat dari penampilan. Dan penampilannya bagaimana? Itu ada termasuk
Mbah Jawari itu tidak pernah pakai imam, pakainya pakai sorban sing kudungan. Itu sejenis sekarang Mbak Asrori Al-Ishaqi seperti itu. Itu ada beberapa tipikal. Kemudian Al-Babus Salisa Asar fi Fadilatis Shaum, bab nomor 13 nanti menjelaskan tentang fadilah puasa. Kemudian bab yang selanjutnya Al-Babur Rabi Asyar fi Fadilatil Faraid. Bab yang nomor 14 menerangkan tentang fadilahnya beberapa ibadah fardu atau beberapa sholat fardu. Di sini Mbah Nawawi agak sedikit memberi penjelasan yang luar biasa. Nah ini di bawah karakter building itu masuk Mbah itu Mbah. Jadi makna sholat, makna gerakan sholat. Jadi gerakannya bukan lafalnya. Sholat itu kan terdiri dari ucapan dan tindakan. Ini khusus namanya gerakannya. Iku Mbah Nawawi menjelaskan wa makna raf'ul aidi fi sholati takbir anal abda gharikun fi biharil khotoya wal maksiyah fayarji'u yadai ka'annahu yaqul ya rabbah khudh biyadi fa ini gharikun fi biharil khotoya wal maksiyah. Nah ini menurut Mbah Nawawi makna dari mengangkat tangan ketika sholat terkhusus di takbiratul ihram itu adalah kita disuruh untuk seakan-akan kita ini mengakui kepada Allah bahwa ya Allah kula niki kakean dosa, kula niki kakean maksiat. Maka nek wong ketangkap itu dikon angkat tangan. Itu mungkin terinspirasi dari sini. Angkat tangan itu adalah salah satu simbol wong pasrah. Wis ora berdaya, mengaku salah. Nah ini Mbah Nawawi menyampaikan seperti itu. Jadi ketika kita mengangkat tangan itu usahakan perasaan kita itu kita sedang dalam keadaan mengakui kesalahan kita, dalam keadaan bahwa kita itu sadar bahwa awak dhewe kakean dosa. Nah, ini mungkin salah satu cara makna, salah satu dasar kita bisa belajar sholat khusyuk di sini. Itu raf'ul yadain. Khususnya ketika sholat ini digerakkan. Ya, di kalimat ini tidak dijelaskan di sini di dalam bacaan. Tapi setidaknya ketika kita baca Allahu Akbar, kalau dilihat dari sisi nahwunya itu kan afal tafdil akbar itu pokoknya lil istighraq atau ketika bicara akbar yang paling itu berarti yang lain itu yang kecil. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar secara lisan itu mengandung makna bahwa yang lain harus kita anggap kecil. Termasuk di masalah sebesar apapun ketika sudah Allahu Akbar, ini harus kita anggap kecil masalah itu karena ada yang lebih besar. Nah, makanya motivasi mujahid itu ketika bilang Allahu Akbar serana situ teni termasuk gobok berarti kalau itu mungkin juga dijadikan sebagai motivasi. Tapi ojo sampai ngono kacau itu dilakoni silakono itu. Kemudian itu tapi maknanya begini beda. Allah berperkasa. Oh tidak. Kemudian makna qiraah atabun bainal abdi wa rabbi. Nah, ini maknane qiraah bacaan-bacaan, tindakan bacaan yang kita lakukan mulai dari takbir sampai salam semuanya tidak dikhususkan artinya, tapi apa yang kita baca itu aktab itu jaluk ridhoni Gusti Allah. Jadi amrih ridhoni Gusti Allah. Kemudian makna ruku ka'anal musolli yaqulu ana abduka wa qad madadtu yadi ilaika.
Ketika ruku, lah ruku ini baru pasrah. Jadi yang mau merasa saya ini banyak dosa ketika mengangkat tangan, terus merasa banyak dosa, terus kemudian ruku itu kayak seakan-akan kita itu pasrah terus jenengan nampak non terserah Gusti. Itu makna dari gerakan ruku menurut Imam Nawawi. Wa makna raf'u minar ruku'i ma'a qawli rabbana lakal hamdu talabul idki minal dzunub maka anallaha yaqul aznabta ya Allah yaqul aznabta fa yaqul abdu ana abduk wa yaqulullah qad a'taqat tuka minal dzunub wa makna minal dzunub titik. Iktidal bangun dari ruku itu menurut Mbah Nawawi itu maknanya adalah kita sedang dalam rangka minta pengampunan dari Allah. Seakan-akan kita terus berpasrah, kemudian bangun, kemudian kita matur pada Allah, ya Allah, kula nyuwun ngapunten atas segala dosa-dosa dan kesalahan. Wis rumangsa kakean dosa terus pasrah pas ruku tangi saka ruku kita minta pengampunan. Itu makna i'tidal. Wa makna sajdatul ula, setelah i'tidal kemudian kita sujud yang pertama wa wad'ul jabhati alal ardi nyahno bathuk nang gone bumi kanal abda yakul minha khalaqtani. Nah, makna sujud yang pertama itu adalah seakan-akan kita diingatkan bahwa kita itu diciptakan dari tanah. Minha khalaqtani, dari bumilah saya diciptakan. Makanya orang heran ketika kita terus kemudian tidak perlu gengsi meletakkan kepala kita, khususnya kening kita yang menjadi simbol kehormatan bagi manusia diletakkan di bumi, itu kita tidak usah gengsi. Karena apa? Kenyataannya kita ini dibuat dari tanah. Ya kok kono, balik ning gone kedadianmu kok gengsi. Nah, ini makna yang sangat luar biasa. Kemudian wa makna raf usani ka'annahu yakul wa minha tukhrijni tarotan masyaallah slow. Wa makna sajdatul ula wa makna raf'u minhu ka'annahu yakulu minna akhrajtani. Kemudian dari sujud yang pertama berarti duduk di antara dua sujud. Itu memberi gambaran bahwa kita diciptakan dari bumi, dari tanah, kemudian kita dilahirkan di dunia. Jadi simbol duduk di antara dua sujud itu adalah kehidupan di dunia. Kita dihidupkan di dunia. Jadi karena kalau dungane Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni itu ya membre nek wong nek dunya ndonga ngono. Ono membre ya. Jadi dikait-kait ngono. Iya. Jadi warzuqni barang itu ya rezeki. Itu balik itu nanti agak sampai tekan orang sampai patah rakaat orang berarti itu jatuh aja. Kemudian wa makna sajdatu saniyah ka'anal abda yaqul wa fiha tu'iduni. Wis bar duduk di antara dua sujud, duduk kembali yang kedua, seakan-akan kita diingatkan bahwa setelah kamu hidup di dunia, kamu akan dimatikan kembali. Kamu akan dikuburkan di tanah kembali. Mati setelah hidup di dunia. Rasa mlepuk ke bagale senajan berurip bakale mati. Kemudian wa makna rafu usani ka'annahu yaqul wa minna tukhrijuni taratan ukhra. Setelah kamu dimatikan dari alam dunia,
Ojo rumangsa nek mati iku wis bar. Senajan ora ana wong balik ketika bar dikubur. Tapi setelah itu kamu akan dibangkitkan kembali, yaitu ketika hari akhir akan dibangkitkan. Hari akhir ini ketika bicara tentang siksa kubur, bicara hari akhir ini ya panjang. Itu untuk tertarik dengan pendapatnya seorang ilmuwan hanya itu mengatakan bahwa di alam kubur itu selama ini kita kan merasa bahwa alam kubur atau sisa kubur itu kan roh atau jiwa yang ada di alam kubur itu kan disiksa. Jadi ya sing lara ya wobong timbaran ringan. Sing tok nikmat kubur ya dibagi panganan dan lain sebagainya. Pemahaman kita kan seperti itu. Nek ya siapa ya kamu tahu kan? Siapa yang sendiri? Agus Mustafa. Orang rujukanku itu. Agus Mustafa itu menyampaikan bahwa tahu siapanya? Siapa gue sanat terus. Tahu bukan. Agus Mustafa itu menyampaikan bahwa siksa kubur dan nikmat kubur tidak seperti itu. Tapi roh dan jiwa ini itu disiksa perasaannya. Jadi dia itu seakan-akan diperlihatkan satu gambaran tempat kembalinya. Nek dientuk, nek bali besok ring neraka, itu dia didono gambaran dia soal neraka koyo ngene. Dia kemudian tersiksa. Nek dia besok bali ring swarga, dia dikasih gambaran nikmatnya surga. Sehingga nikmat. Jadi siksa yang sesungguhnya itu di neraka dan surga. Makanya bahasa siksa kubur itu bukan jiwa dan ruhnya yang disiksa, tapi lebih pada itu mentalnya yang tersiksa. Wong di dalam oleh satu tempat mulai diduduhno video semua eli tetap menes. Itu cara Agus Mustafa. Tapi itu di bahasan lain lah. Kira-kira seperti itu. Kembali kepada makna sholat, makna gerakan sholat. Kemudian wa makna salam, Allahumma atini kita biyamini. Kemudian salam yang pertama ke kanan itu kita seakan-akan disuruh untuk menghayati gerakan itu dengan berharap bahwa semoga Allahumma atini kita biyamini, semoga kelak di hari pembalasan saya menerima catatan amal ini dengan tangan kanan. Karena ketika catatan amal itu diterima dengan tangan kanan, itu satu pertanda orang itu akan selamat. Seperti di surat Waqiah. Ashabul yamin, ashabul yamin, ashabul yamin, ashabul shimal. Kemudian ketika kita salam ke arah kiri, ini kita berdoa berharap la tu'tini kita bibishimali, semoga kita paman saya tidak diberikan dengan tangan kiri. Itu makna dari gerakan sholat menurut Imam Nawawi di kitab Tanbihul Qaulil Hasis. Kemudian al-babul khamis asyara fi fadilati sunan. Bab yang nomor 15 nanti menjelaskan tentang kesunahan. Kemudian al-babus sadis asyara bab yang ke-16 fi fadilati zakah. Nerangno zakat. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat abdan, zakat fitrah. Yang jelas kita sudah paham ya. Kadang orang-orang patek ngopain ini ku zakat mal. Al-babus sabi asyara fi fadilati shadaqah. Bab yang nomor 17 menerangkan tentang shadaqah. Ini juga Nawawi menceritakan sedikit kaul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang
yang sangat bagus perlu saya sampaikan, dan ini mungkin salah satu entah dari sini atau tidak, tapi ono member-membere Lampai Mbah Jawari terkait dengan sedekah. Kita tahu di manaqib itu ada satu kalimat yang menjelaskan tentang lomane Syekh Abdul Qadir. Nggak salah nomor piro, nomor likur atau nomor 4 likur atau 6 likur. Wala yarudu sa'ilan walau bi ahdi saubai. Di samping lomane Syekh Abdul Qadir itu, ketika dia punya 2 pakaian dan ada orang yang memintanya satu, itu pasti akan diberikan. Dan di sini Mbah Nawawi menukil dari dawuh Syekh Abdul Qadir, itu beliau dawuh Syekh Abdul Qadir, wa tustahabbus shadaqatu tatawwu fi sa'iril awqat lailan wa naharon qalilan wa katsiran la siyama fil asyhuril mubarakah kasyahri Rajab wa Sa'ban wa Ramadan wa ayamal id wa asyura wa ayamal juzbi wa biki liyahuza bidzalika al-afiyata fil jismi wal mal wal ahli wal khulfasari fid dunya wassawabil jazil fil akhirah. Ini dari Syekh Abdul Qadir. Ya, kita adalah mukibin, aku pengen jadi muridnya Laskar Jailani. Iki kudune ya percaya dengan ini. Jadi Syekh Abdul Qadir itu dawuh bahwa sedekah tatawu itu sedekah sih hanya karena ingin mendapat ridho di Gusti Allah. Oh, pengen nyerah di Gusti Allah. Bukan karena sedekah ya banyak sekali kan. Ada sedekah eksistensi juga ada sedekah kepentingan juga ada. Sedekah eksistensi yo, sekiranya dianggap ini bahasa gede ya. Orang ini dianggap jadi wong loman, dianggap wong suke. Sedekah kepentingan jadi apa pilihan gitu. Jadi loman itu apa nyalon itu kan ya ada kepentingan secara lahir. Tapi ya kita tidak bahas apa tidak, tapi itu apakah termasuk tatawu atau tidak itu wallahu a'lam. Tapi yang dimaksud tatawu itu tidak ada kepentingan lain kecuali karena pengen dari Gusti Allah. Yang disunahkan itu oleh Syekh Abdul Qadir. Karena nanti ada konsekuensinya, ada fadilah-fadilahnya. Terus kapan sedekah tatawu itu? Fisail awqat. Setiap waktu. Di setiap waktu. Baik lailan wa naharon, malam, siang, qalilan, wa kasiron, sedikit atau dan banyak. Jadi makanya Mbah Jawari itu seperti yang saya sampaikan tadi, cocok kalau tidak Mbah Jawari. Jadi selamatan, bahasanya Mbah Jawari bukan sedekah tapi selamatan. Selamatan sakadari. Manaqib Jalul Ma'ani itu enggak ada kewajiban nek manaqiban itu kudu ingkung. Meskipun manaqib yang lain saya yakin juga enggak wajib. Tapi kan oleh pembawanya mulai dulu itu pokoknya anggar manaqib ya kudune bahaya enggak. Yang penting selamatan. Sak kadari, diberi intan. Ya tinggal kadar kemampuan Anda. Nek sampean sedekah nek bahayai istilahnya sepiro drese rezekimu iku tergantung sepiro drese tetes yang mengalir dari selamatanmu. Terus iya nek ono ya. Nek sing dibelah apa sini? Bidang. Hanya istilah artinya berapa banyak yang jadi energi tidak akan berubah, tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Dasarnya bahaya kan, termasuk sedekah dari selamatan. Terus sidik lan akeh itu bikotritinkan. Jadi sidik akeh ya. Akeh. Nah, niat itu tak tahu tadi maksudnya. Nek orang tak tahu ya boh. Ya gitu. Orang-orang sah dibahas di dunia tasawuf ya tak tahu. Iya. Niat itu kan wis pembahasan yang pertama. Kemudian lasya mafil asyuril mubarakah. Apalagi lebih-lebih itu dia bulan-bulan yang berkah. Pasti Rajab, Sya'ban, Ramadan,
hari Id, hari Asyura itu sesuk ya. Ya. Sesuk apa sih ya? Pas iki kan wis sedekah pas iki. Lagi manter-mantere yatim. Terus apa jenenge hitam gitu ya. Anu gimana kok santunan yatim. Santunan yatim. Ada dan anggone kitab sering tak sampaikan kepada Bugiatul Mustaqim itu disampaikan. Sedekah itu ada level-level. Kita sering mendapatkan informasi nih sedekah itu kan pahalanya 100, pahalanya 10. Memang ada levelnya. Pahala 10 itu ketika kita berikan kepada orang yang tidak begitu butuh. Karena orang itu wong sing ora butuh kita beri. Itu berpahalanya 10. Kemudian naik lagi kepada orang yang cacat. Orang butuh tapi cacat. Ya, mungkin cah yatim ini bisa dimasukkan kategori ini. Itu 70. Terus tak dure yang ketiga, level yang ketiga konco sing bolo sing butuh. Jadi ada saudara yang butuh itu levelnya 100. Nomor 100 atau 700 pokoknya level ketiga. Level yang keempat itu pada orang tua 100.000. Level yang paling tinggi itu adalah kepada para ulama, kiai, guru, majelis. Itu yang paling tinggi 700.000. Iya, karena itu nek didelok, nek kita analisa itu terkait dengan peruntukan. Peruntukan nek kita sedekah kepada majelis, pada kiai, pada ulama, kemungkinan besar harta yang diterima itu untuk sabilillah, untuk dinaikkan masjid. Itu lebih maslahat untuk perjuangan. Itu ya apa di rating ini kan iso milih-milih, makanya di Jawa Timur itu kemudian kiai kok semi wajib no kalau santri ini nesuan kudu dengan lopi. Itu bukan karena kiainya itu butuh, tapi karena orang dasarnya. Ketika santri itu salaman dengan kiai ini dengan salam tempel, itu memang bali itu dengan ini santri-santri. Dan orang di Jawa Tengah rapatnya untuk Kiai memberikan iya. Kemudian ya itu mau kiai kan terus luwih paham. Jadi iki sedekahe santri itu tak pasrah ini dan santri itu untuk jariah. Secara tidak langsung kan seperti itu. Atau ben santri itu kebuka ilmu kebuka ini dan lain sebagainya. Tuh, itu seperti itu. Nah, kadang wong sing ora roh kan, wah kiai kok pengen tiang lopi, kiai kok ini. Repotnya kok ora roh. Terus pemimpinnya sedekah subuh. Ya, tapi ya. Ya itu piye cara motivasinya berarti. Biasanya rata-rata ben rezekine lancar. Motivasi nih. Ning ono dasare kae, ning ada penting. Nek dasare ya ketika malaikat membagi rezeki. Nah, itu dicek. Enggak berbagi sapa. Berbagi terus dia. Soalnya aku pernah njaluk wong sugih. Aku dibisoi. Liru njaluk. Jadi pas subuh. Njaluk wong malaikat. Pak Siti ya. Njaluk pas subuh. Ya masuk akal. Tapi nek dibalekno ya kabeh ono dasare. Yang penting ono dasare. Nah, aku tahu dulu ning bondo kondi aku ya sontek lali. Orang-orang kok kita jelas. Kalau itu ketika sedekah di waktu subuh itu masih banyak orang yang belum tahu. Yang belum roh. Jadi termasuk sedekah. Belum tahu apa dasarnya atau belum tahu lakonnya. Urung roh, urung akeh wong sing roh. Jadi sedekah itu nek iso kan tidak usah diperlihatkan.
ora usah didodono. Alasannya sedekah Dengan sedekah subuh itu kan wong itu kan ora urung patek dijedo turu mumelah. Oke. Ngono. Iku aku tau ndungu Ada yang beralasan. ya ning mbuh kitabe tapi aku ora ro. Ora sing sing tak logelan ya iku mau sedekah level-level itu tadi. Jadi ketika kita mentasarufkan uang itu kepada sabilillah untuk perjuangan itu jelas levelnya level tingkat atas. Karena memang masalah yang fisabilillah karena sani habatin ambatat sabah sanat itu 700.000. Tapi levelnya dibagi Itu di kitab Buyatul Mustashidin itu ada keterangan. Tetap berlipat. Makanya kan manja abil hasanati walau asyu amsalihah itu kan juga ada di Quran. Jadi melakukan satu kebaikan dibalas 10. Balasannya itu lebih banyak. Ya, wiridan. Iya, Quran. Kemudian itu bentar tak lanjut. Ya, bulan Asyura, kemudian di hari Yaumil wa Ayamil Judbi wa Dhiki. Hari-hari susah. Ini susah rupak di masalah itu malah disunahkan untuk sedekah. Kenapa? Yafuza bidzalikal afiyah fil jismi wal mal wal ahli wal khulfus sari. Dengan sedekah itu menurut Syekh Abdul Qadir itu biar kita itu diberi kesehatan, sehat awake, sehat atine, mal sehat bondone, sehat keluargane. Jadi dengan sedekah itu justru malah bisa membuat masalah itu jadi beres. Jadi termasuk problem solving ya sedekah. Nah ini oleh kalangan Islam modern sing ya Islam agak kelas itu memang sedekah itu kan tinggu alat untuk benar-benar iya untuk doktrin, kemudian dia buat diklat buat seminar sing bahasan itu dengan bahasan sedekah, infak dan lain sebagainya, buat buku-buku itu kan mereka. Nah, wong NU ayo wong low profil itu. Hal seperti itu sudah mendarah daging, sehingga tidak didokumentasikan, tidak di disusun secara sistematis kayak buku itu tidak bisa diamalkan. Iya, lah wong desa itu ya jenenge sedekah itu. Biyen itu lah Pak Dewi ketika mbah-mbah Pak Dewi biyen panen itu pasti tangga-tanggane mesti keceran. Itu kan ana bukune, tapi istilah nih. Tapi kemudian saya Pak Dewi ora patek peduli dengan literasi, dengan perkembangan ilmu. Ini ora dibukukan, mereka yang membukukan. Kayak mereka itu yang pertama. Oke, iya. Yang pertama membukukan. Termasuk kayak rukyah itu nanti wong desa itu ya apa jenenge suwuk itu dak ya. Apa barang dengah itu solusinya ya suwuk. Sama. Terus mengkira itu disuwuk. Tapi kan selama beratus tahun itu ya orang booming di dunia internasional. Tapi ketika mereka mengemas dengan istilah rukyah, itu kemudian kan rukyah itu adalah yang memboomingkan, yang iso itu adalah mereka minggu, bukan orang NU. Makanya Mbak Kapitin terus murid-murid CRA itu kan menandingi mereka bahwa suwuk itu ternyata ya bukan baik wong Muhammadiyah ora minggu, tapi wong NU itu wis kawit biyen. Oke, kemudian wal khalfus sari. Ketika kita sudah tatawuk itu efeknya atau gantine nang dunia itu cepat. Artinya energi yang kembali, ketika kita mengeluarkan energi positif itu energi positif yang kembali pada diri kita itu sangat cepat di dunia. Dan afirmasi kan penegasan kembali itu adalah
flashback, feedback. Jadi sesuatu yang kembali kepada kita atas apa yang kita keluarkan itu sangat cepat dan berlipat. Ya itu tadi asroh hasanatin minimal gitu. Nah kadang kembalinya itu kan tidak sesuai dengan keinginan kita karena kita ini terkungkung dengan logika. Logika itu ya arahnya yang pada hitungan. Ada orang aku untuk 10 ya untuk 100 itu berupa duit gitu. Logika dan harapan. Iya, padahal Gusti Allah ngerupakno 100 itu kan tidak harus berupa nominal. Bahkan kadang berupa musibah. Betul. Iya. Ben tambah. Sering tak contohno misalkan ada bar sedekah 10.000. Terus kemudian awak dhewe sedekah kanggone kanca. Awak dhewe mulai dilale bane ku lho bledos. Bledos malah teko nukokno ban utawa nembel ban lah. Karena nggo mobil itu 50.000 umpamane. Ini kan ketokno 10.000 malah gondol 50.000. Padahal dengan bane bocor atau bane bledos sing gondol 50.000 itu kita diselamatkan dari kecelakaan yang akan merenggut nyawa kita. Nih Gusti Allah itu kan mekine ngono itu dengan cara yang tidak kita harapkan. Ada cerita konyol Madura itu kan ada seorang yang orang tua yang punya anak perawan itu 4. Ya, tapi ini cerita anekdot dia coba takoki nanti anak papat. Ana tunggale ora gak ana iki. Gue pengalaman dari itu ya. Jadi wong tua dia anak 4. Anaknya gak payu-payu. Dia ndonga itu ya diposoni diterakati wiridan jaluk ijazah Madura kan. Iku kok ora payu-payu. Akhirnya wong Madura Gusti Allah diamuk. Bisa. Gusti Allah iki piye? Aku wis ndonga wis tirakat wis sedekah sembarang ning. Ya kok iso? Wong anakku ora payu-payu. Wae iki bar bisa ngono kan sedelo omahe kobong. Omahe malah kobong. Baru main kobong kan otomatis anak ini 4 itu udah metu kabeh sih, udah metu kabeh. Nah tanggo teparo wong-wong kan asale sing ora tau memperhatikan rumah itu kan akhirnya melok ngewangi minimal melok delok. Terus mau main sapa? Terus keluargane kepiye? Iku anake 4 itu selamat kabeh alhamdulillah. Entuk kabeh. Lah ono sing kok iki kok apik kabeh. Kayak hijau. Akhirnya terus sing apa jadi naksir nomor siji Pak betul susah anak itu nomor siji tak APE itu tak kayak nomor nomor loro betul susah anak nomor tak APE tak tekan motor terusnya. Nah itu nek sampai kobongan terus mandek kita memahami itu kan betapa kejam takdir itu kan don. Tapi renetan itu pasti energinya akan enak ketika kita tak tahu itu pasti. Yang dituduhkan bukan yang diharapkan. Iya betul. Terus sistem manajemen alam semesta itu berlaku. Terus, kemudian wasabul jazil fil akhirah, dan jelas ketika kita sedekah tatawwu hanya karena Allah itu pasti akan ada pahala yang agung di akhirat. Jadi jenenge nglakoni apa-apa nek lillah itu kan akhirat. Itu dunia mesti katut. Kita ingin ke lab itu pasti terlampau, enggak usah khawatir. Awak di menuju akhirat dunia itu pasti akan ikut. Tapi jadi masalah kadang tidak sabar karena kita digunggung oleh alam pikiran, digunggung oleh logika yang selalu menuntut hidup ini harus sesuai dengan rencana saya. Itu loh jadi masalah kan itu. Tapi ya pasrah tak orang mikir ya salah juga.
Makanya kemudian kita harus memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Sempurnanya adalah kita itu diberi akal, diberi nafsu, diberi hati, diberi banyak perangkat termasuk software yang gampang ya hati, karena software itu juga sebenarnya manusia nih ngomong masalah jeru-jeru itu nanti kita akan berbicara tentang latoif itu software yang paling perangkat yang paling lunak itu adalah latoiful asyrah istilahnya kan gitu apa nih dunia apa ya Torikoh itu adalah latoiful asyrah. Torikoh terkenal latoiful sabu ahli, tapi ada satu hil yang mengatakan latoif itu latoiful asyrah. Ada latoif amri, latoiful amri ada latoiful khalqi. Latoiful amri itu ada 5 titik, ada qalb, ada ruh, ada sir, ada khafi, ada akhfa. Di satu akhir. Untuk kayak cerita. Kemudian latoiful khalqi itu ada akal, kemudian ada unsur-unsur yang terbuat dari udara, air, tanah dan api. Nah, iki avatar. Jadi avatar ya. Film Avatar itu memang ada unsur-unsur yang digali itu adalah latoiful khalqi. Latoif yang ada yang agak di luar. Latoiful amri itu avatar mau barat itu urung jago itu. Karena ketika kita mampu memaksimalkan kekuatan unsur-unsur yang 5 itu tadi, unsur akal. Nah, akal itu ada di sini letaknya nih unsur tadi air, api, udara dan tanah. Itu kan manusia itu terbentuk dari itu secara jasad. Dan itu iso iso memaksimalkan itu terwujud kekuatan-kekuatan itu. Iya bisa. Ini caranya piye? Ya betul nih. Ini ngaji harus dulu. Ya sampai jago, untuk ngajinya sampai di iki lagi jelas bab pembukaan. Iya, ini belum masuk bab awal itu apa penjelasan itu belum lagi jelas yang biasa. Al-Babusani Asar fi Fadilatis Salam atau nomor 10 ya. Untuk pas bab nomor 18 Fadilai Salam. Nah, salam itu juga fadilai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki ana sudah api Mbah Nawawi memberi penjelasan. Disunahkan berdiri ketika ada orang yang datang, khususnya adalah orang-orang yang mulia. Di sini imam sing adil, orang tua, kemudian ahli din, ahli agama, kemudian wong sing wirai, wong sing mulya, mungguhe manusa. Nah, ini orang-orang sing berarti orang-orang terhormat ya. Imam sing adil. Terus pemimpin ya, petinggi sing adil. Ora pate adil ora sangat adil. Mabuk pukul apa kan ngono. Tapi ya biasanya nek masyarakat karek iku dalane apa oposisi, dalane yang ngatur tetep ngatur, nek oposisi ya ngatur. Kemudian al-babu tas'asar fi fadilatul du'a, fadilah doa. Kemudian al-babul isyrun fi fadilatul istighfar, karena fadilah istighfar. Kita cekap video bermanfaat barokahipun asal sabri wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa lafa minkum bikin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.